Mari kita bicara fakta. Dunia ini bukan tempat bagi mereka yang hanya mengandalkan kebaikan hati. Sudah terlalu banyak kisah tentang orang-orang baik yang dihancurkan oleh kebusukan orang lain. Lantas, mengapa mereka yang baik selalu kalah? Apakah kebaikan sebuah kelemahan? Ataukah ada sesuatu yang salah dengan cara mereka menjalani hidup? Yang lebih ironis, mereka yang licik dan penuh tipu daya seringkali berpura-pura menjadi baik untuk meraih simpati. Mereka memainkan peran sebagai korban atau pahlawan. Bahkan mereka tak segan-segan merancang strategi untuk menjatuhkan orang-orang yang benar-benar tulus. Dunia ini bukan hanya keras, tetapi juga panggung sandiwara di mana tidak semua orang yang tampak baik benar-benar memiliki niat baik. Di sini, kita akan membongkar kenyataan pahit yang selama ini jarang dibahas. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta beri komentar, saya siap, sebagai tanda bahwa Anda menyampaikan pesan kepada semesta, untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat, serta menegaskan diri, bahwa Anda siap untuk menerima keberkahan dan keberlimpahan dari alam semesta. Buka mata Anda, lihatlah dunia yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Buka hati Anda, dan biarkan cahaya semesta masuk, untuk menerangi jalan kita, karena di balik setiap kabut ada jalan yang menunggu untuk ditemukan. Putar video ini secara berulang, supaya energi dan makna yang terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Sejak kecil, kita diajarkan untuk menjadi baik. Jangan menyakiti orang lain, selalu jujur, bantu mereka yang kesulitan. Namun, ketika kita melangkah ke dunia nyata, kita melihat kebalikannya. Orang-orang yang licik, manipulatif, dan tidak ragu menginjak orang lain justru lebih sering terlihat sukses. Sedangkan orang-orang baik, mereka tersingkir, diperalat, atau dihancurkan. Mengapa ini terjadi? Lebih parahnya lagi, sistem yang ada seringkali lebih menguntungkan mereka yang berani mengambil jalan pintas dan mengesampingkan moralitas. Politik penuh dengan janji palsu, dunia bisnis dipenuhi intrik, dan bahkan dalam lingkungan sosial, yang licik lebih sering memenangkan perhatian. Kita melihat bagaimana orang baik yang terlalu lurus cenderung dipermainkan. Mereka yang jujur seringkali dijadikan kambing hitam, sementara mereka yang pintar bersilat lidah terus naik ke atas. Ini adalah realitas yang pahit, tetapi perlu kita sadari agar tidak terus-menerus menjadi korban dari sistem yang tidak adil ini. 1. Kebaikan tanpa kekuatan adalah kelemahan. Orang baik seringkali terlalu lembut. Mereka menghindari konflik, enggan berkata tidak, dan selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Ini membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi mereka yang lebih agresif. Dunia tidak berjalan dengan hukum siapa yang paling baik, dia yang menang, tetapi siapa yang paling kuat bertahan. Jika kebaikan tidak didukung dengan kekuatan, maka itu hanyalah kelemahan yang menunggu untuk dimanfaatkan. Lebih dari itu, mereka yang terlalu baik seringkali merasa bersalah jika harus bersikap tegas. Mereka takut melukai perasaan orang lain atau dianggap egois. Padahal dalam banyak kasus, ketegasan adalah hal yang justru dibutuhkan untuk mempertahankan diri. Sikap ini justru membuka pintu bagi orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari kelemahan mereka. Banyak orang baik yang akhirnya lelah dan menyerah karena terus-menerus merasa dimanfaatkan. Mereka mulai berpikir bahwa kebaikan adalah hal yang sia-sia. Namun, yang sebenarnya itu terjadi bukan karena kebaikan itu salah, melainkan cara mereka menerapkan kebaikan yang tidak tepat. Jika kebaikan tidak dibarengi dengan batasan yang jelas, maka akan selalu ada pihak yang mengambil kesempatan. Kunci utamanya adalah keseimbangan. Bersikap baik bukan berarti membiarkan diri diinjak-injak. Dunia ini tidak memberi penghargaan bagi mereka yang hanya pasrah dan menunggu keajaiban. Mereka yang baik tetapi juga tegas dan tahu cara melindungi diri adalah mereka yang bisa bertahan dan tetap mempertahankan integritas mereka. 2. Dunia tidak menghargai orang yang hanya baik. Mari jujur, dunia ini tidak peduli seberapa baik hatimu. Dunia lebih menghargai mereka yang bisa memberikan hasil. Seorang pekerja keras yang selalu mengalah bisa saja tertinggal oleh rekan kerja yang lebih cerdik dalam mengambil peluang. Dalam dunia bisnis, politik, bahkan kehidupan sosial,
Mereka yang berani mengambil risiko dan tidak hanya bergantung pada kebaikan seringkali lebih dihormati dan mendapat tempat. Selain itu, banyak orang baik yang menganggap bahwa kerja keras dan dedikasi akan selalu berbuah hasil yang setimpal. Namun, realitasnya, keberhasilan seringkali tidak hanya ditentukan oleh usaha semata, tetapi juga oleh strategi, jaringan, dan keberanian untuk bersaing. Orang yang hanya berfokus pada kebaikan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut akan terus berada di bawah bayang-bayang mereka yang lebih cerdik dalam memainkan permainan. Lebih jauh lagi, dunia ini bergerak berdasarkan kepentingan, bukan belas kasihan. Jika seseorang terlalu baik tanpa memiliki nilai tawar yang kuat, mereka akan diperlakukan sebagai pion, bukan sebagai pemain utama. Oleh karena itu, penting bagi orang baik untuk memahami bagaimana dunia bekerja dan menyesuaikan diri tanpa harus kehilangan prinsip mereka. Kebaikan yang tidak disertai dengan kecerdasan dan strategi hanya akan menjadi beban bagi pemiliknya. Jika ingin bertahan dan dihargai, orang baik harus belajar memainkan perannya dengan lebih strategis dan tidak hanya mengandalkan moralitas sebagai satu-satunya alat perjuangan. 3. Kebaikan yang naif itu berbahaya. Orang baik seringkali berpikir bahwa semua orang memiliki niat baik yang sama seperti mereka. Ini adalah kesalahan persepsi yang sangat fatal. Di luar sana, ada orang-orang yang hidup dengan prinsip menang atau kalah, dan mereka tidak akan ragu untuk mengeksploitasi kebaikan orang lain. Ketika seseorang terlalu percaya dan tidak memiliki kewaspadaan, mereka akan menjadi mangsa empuk dalam permainan kehidupan. Lebih buruk lagi, mereka yang licik sangat pandai membaca kelemahan orang lain. Mereka tahu siapa yang mudah dibujuk, siapa yang terlalu takut untuk menolak, dan siapa yang bisa dimanfaatkan tanpa perlawanan. Mereka menampilkan wajah ramah, berbicara manis, dan memberikan janji-janji palsu, hanya untuk kemudian menusuk dari belakang. Dunia tidak akan menyesali kehancuran orang baik. Dunia akan terus berjalan, dan mereka yang bertahan adalah mereka yang mampu membaca situasi, memahami bahaya, dan tahu bagaimana menjaga keseimbangan antara kebaikan dan kewaspadaan. Tanpa kesadaran ini, kebaikan hanya akan menjadi tiket masuk ke dalam perangkap para manipulator. 4. Kebaikan harus dibingkai dengan kecerdasan. Apakah dengan dunia seperti ini, kita harus menjadi jahat? Tidak. Tetapi menjadi baik saja tidak cukup. Kita harus menjadi baik dengan cerdas. Artinya, kita harus tahu kapan harus berkata tidak, kapan harus membela diri, dan kapan harus bertindak tegas. Kebaikan tanpa strategi hanyalah undangan bagi para pemangsa untuk menghancurkanmu. Orang baik harus memiliki batasan yang jelas. Jika dia terus-menerus memberi tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, orang lain akan terbiasa mengambil tanpa menghargai. Kebaikan bukan berarti mengorbankan diri sendiri tanpa batas, melainkan memberikan dengan penuh kesadaran dan kontrol. Selain itu, penting untuk memahami bahwa menjadi baik tidak harus berarti menjadi lemah. Orang yang baik tetapi juga memiliki keberanian untuk melawan ketidakadilan justru akan lebih dihormati. Dunia membutuhkan lebih banyak orang baik yang tidak hanya berhati emas, tetapi juga memiliki mental baja untuk menghadapi tantangan. Ini adalah gambaran sosok orang baik yang akan ditakuti oleh siapapun yang curang dan oleh siapapun yang licik. Maka dari itu, ubahlah cara pandangmu tentang kebaikan. Jangan biarkan kebaikan menjadi beban yang membuatmu terus-menerus dirugikan. Sebaliknya, jadikan itu sebagai kekuatan yang dilengkapi dengan kecerdasan, ketegasan, dan strategi yang matang hingga tidak menjadi pribadi yang disepelekan. Penutup. Orang baik bukan ditakdirkan untuk kalah. Mereka kalah karena mereka membiarkan diri mereka kalah. Jika kamu ingin tetap menjadi orang baik tetapi tidak ingin dihancurkan oleh dunia, maka berhentilah menjadi naif. Belajarlah untuk bersikap tegas, cerdas, dan tahu kapan harus melawan. Karena pada akhirnya, dunia ini bukan milik mereka yang hanya baik, tetapi mereka yang baik dan kuat sekaligus. Sekarang, pilihan ada di tanganmu. Tetap menjadi orang baik yang terus kalah, atau menjadi orang baik yang juga memiliki kekuatan untuk menang. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.